Hai, para pejuang siswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang ada di rumah, saya doakan juga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita tidak boleh kemana-mana karena masa pandemi, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk terus belajar meningkatkan kapasitas kita untuk menganalisis latihan-latihan soal TOEFL. Kenapa? Karena di saat pandemi sudah berakhir, saatnya kita meledak, saatnya kita bertumbuh untuk bersaing mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena setiap beasiswa semuanya syaratnya adalah TOEFL. Makanya Anda tidak boleh menghindari TOEFL. Anda harus persiapkan sekarang juga untuk meraih masa depan Anda. Dan saya sungguh sangat senang sekali saya masih bisa menemani Anda untuk belajar bersama di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan bersama-sama. Sudah saya tuliskan di papan, itu soal nomor 36 sampai nomor 39. Sebenarnya soal ini sangat mudah. Kenapa saya mengatakan sangat mudah? Karena guru tidak boleh mengatakan ini sulit. Kalau ini sulit, Anda akan menjadi sulit. Tapi guru akan mengatakan ini sangat mudah. Dalam tanda kutip, kalau Anda tahu ilmunya. Kalau Anda tahu apa? Ilmunya. Dan sebelum saya bahas, yang ada di rumah, Anda bisa sediakan kopi, Anda sediakan cemilan untuk makan sambil belajar, baik di HP maupun di laptop Anda. Dan Anda sediakan kertas untuk belajar, untuk menganalisis. Ini kita akan langsung bahas latihannya. The heart palate, bla bla bla, between the mouth and nasal passage. Ini jawabannya yang apa? Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini heart palate. Heart palate di sini adalah sebagai subjek. Heart palate sebagai apa? Subjek. Ketika ada subjek, itu harus ada verb-nya. Ketika ada subjek, berarti harus ada apanya? Verb-nya, ya. Ketika ada subjek, berarti harus ada verb-nya. Di sini sudah ada verb-nya belum? Ternyata belum ada. Nah, terus sudah ada subjeknya, butuh verb. Yang verb semuanya yang mana? Forming ini verb. Forms juga verb. Tapi kalau ini adalah verb ing, kita lihat dulu di belakang ada verbnya lagi tidak. Ketika di belakang tidak ada verbnya lagi, berarti langsung di verb ing kan ini berarti salah. Jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang C. Jadi the heart palate sebagai subjek, bla 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 ini harusnya verb. Karena belum ada verbnya, maka di sini yang benar adalah forms, adalah verbnya. Mudah bukan? Mudah. Oke. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 37. Sam Spade in the Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca. Nah, di sini ada Sam Spade. Di sini ada subjeknya. Kalau sudah ada subjek berarti butuh verb, ya kan? Lah, Anda perlu tahu bahwasanya ketika ada preposition diikuti dengan kata benda, ini adalah berarti adverb of place, ya. Ini adalah adverb of place. Lah, diikuti dengan and Rick Blaine. Rick Blaine ini berarti paralel ini. Ada in Casablanca, ini juga adverb of place. Jadi ingat, apabila di situ adalah preposition diikuti dengan noun, jadinya apa? Adverb. School, noun. Kalau in school, jadi adverb. Table, noun. On table, adverb. Jadi apabila preposition diikuti dengan noun, jadinya adverb. Jadi di sini sudah ada subjeknya dipisah dengan preposition, adverb. Butuhnya di sini adalah verb. Jadi polanya apa? Jadi polanya adalah subjek, adverb, verb,
objek. Lah, di sini yang verb yang mana? Oke, jawabannya yang D. Kalau yang A ini ada subjeknya lagi, berarti double subjek, berarti salah. Yang B, two of them. Nah, ini juga salah. Two of them are, ini juga salah. Karena sudah ada subjeknya dipisah dengan adverb, butuhnya langsung verb. Berarti verb are ini adalah linking verb. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Mudah bukan? Sebelum dilanjutkan, Anda bisa pause dulu, Anda renungkan dulu, Anda tancapkan pola-polanya di otak Anda, sehingga ketika Anda menemui pola seperti ini, Anda tidak kaget lagi. Oh, sudah ada subjeknya. Ini verb bukan ya? Oh, bukan verb, ada preposition, diikuti kata benda, berarti adverb. Butuhnya apa? Butuhnya adalah verbnya. Gitu, tekniknya ya. Saya mengajarkan banyak teknik kepada Anda, dan kewajiban Anda adalah mencatat dan menanamkan dalam otak. Oke, nomor 38. Bla bla bla, the outermost layer of skin, koma, di sini ada koma, di sini ada koma. Kalau ada dua koma di tengah, berarti ini adalah apositif. Oke, kalau Anda sudah tahu apositif, kalau Anda sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat di situ adalah pola apositif. Nah, pola apositif di situ apa? Pola apositif di situ adalah apabila apositif itu adalah keterangan tambahan, bisa di awal, bisa di akhir. Nah, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Apabila berada di tengah, maka harus diapit dengan dua koma. Lah, di sini bla 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 ini butuhnya subjek. Karena sudah ada verbnya, ini adalah berupa linking verb. Pertanyaannya, apa linking verb itu? Linking verb itu adalah verb yang berfungsi untuk link. Link itu apa? Link itu adalah menghubungkan. Jadi verb yang berfungsi untuk menghubungkan. Lah, di sini sudah ada verbnya. Berarti di sini adalah subjek yang diterangkan dengan apositif. Kalau di buku di sini ada kata Jokowi, Presiden of Indonesia, Lah, Presiden of Indonesia ini berarti adalah apositif untuk menjelaskan subjeknya yaitu Jokowi. Nah, bisa jadi Jokowi itu adalah tetangga saya, tapi yang saya maksud dengan apositif ini adalah presiden. Nah, gitu ya. Jadi apositif seperti itu. Lah, berarti di sini yang dibutuhkan adalah subjek. Yang subjek yang mana? Jawabannya yang B. Kalau ada it is epidermis, ini salah. Kenapa? Di sini ada verbnya lagi. Berarti double verb, berarti salah. Kalau yang B, ini the epidermis di sini adalah sebagai subjek, berarti oke. In the epidermis, di sini ada kata preposition diikuti dengan noun. Tadi sudah saya jelaskan, masih ingat? Apabila ada preposition diikuti noun, berarti di sini adalah apa? Di situ adalah adverb. Nah, adverb. Berarti ini juga salah. Kalau yang D, the epidermis is, nah, ini ada the epidermis, ada verbnya. Berarti double verb juga salah. Berarti jawabannya yang benar apa? Jawabannya yang benar adalah yang B. Mudah bukan? Oke. Kemudian soal selanjutnya yang nomor 39. During the Precambrian period, lah, jadi ada during, selama, ini berarti ini adalah apa? Ini adalah time clause. Nah, jadi time clause. Jadi ada during, ada before, ada after. Itu semuanya adalah time clause. Nah, itu adalah time clause. Nah, ketika time clause di sini, ini berarti ini adalah adverb ini. Ketika adverbnya berada di depan mesti ada komanya. Berarti di situ ini adalah berupa apa? Anak kalimat. Berupa apa? Anak kalimat. Oke. Kemudian di sini crush form. Lah ini the earth crush form. Lah,
The earth ini ada S, ada komanya, berarti ini adalah apa? Possessive, kepemilikan. Jadi lapisan-lapisan bumi keras ini artinya apa? Lapisan atau kerak. Lapisan atau kerak bumi. Duh, sir, saya minim kosakatanya bagaimana? Kalau Anda minim kosakata, Anda bisa beli buku vocabulary TOEFL dari nol. Nah, di sini ada natural. Nah, maksudnya apa? Ada bab tentang apa? Ada bab tentang nature and environment. Nah, ini natural and environment. Anda akan ketemu dengan kosakata ini. Nah, jadi untuk belajar TOEFL, kosakata Anda harus banyak. Kalau Anda dari nol, saya sarankan untuk memperkaya kosakata dulu dengan belajar dari vocabulary TOEFL dari nol. Dan konsep-konsepnya sudah saya masukkan ke sini. Oke. Nah, di sini lapisan-lapisan bumi, nah ini lapisan atau kerak bumi membentuk ini verb to dan nah, ini ada kata N-nya ini pasti kalau ada N itu mesti ada paralel. Kalau di sini adalah bentuk kedua, pertanyaannya yang bentuk kedua yang mana? Oh, jawabannya yang A. Jadi life first appeared. Jadi kehidupan pertama tumbuh atau nampak dalam laut. Nah, jadi jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena di sini bentuk kedua ada N, mesti di sini juga bentuk kedua. Jawabannya adalah yang A. The first to appear. Lah ini ada to infinitive. To infinitive berarti tidak paralel, berarti salah. The first appearance, penampakan pertama ini juga nggak paralel. Appearing first ini juga nggak paralel. Jadi jawabannya yang A. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 36 sampai nomor 39. Semoga bermanfaat dan mari kita terus belajar, kita tingkatkan kemampuan kita dalam menganalisis. Dan sebelum bulan Ramadan, saya pribadi mengucapkan selamat melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sebentar lagi ini saya buat video ini hari apa nih? Hari Rabu ya. Hari Rabu. 2 hari lagi kita akan puasa. Untuk menemani Anda bisa belajar konsep, belajar TOEFL dari nol. Ini ada 28 bab untuk mengajari Anda TOEFL dari nol. Dan semoga buku ini bisa menemani Anda. Kalau minim kosakata, Anda bisa belajar di vocabulary TOEFL dari nol. 2 buku ini saya rancang untuk pembelajar TOEFL dari nol. Dan saya akan terus mengajari Anda atau membimbing Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Dan saya doakan setelah pandemi berakhir, Anda bisa bersaing dengan teman-teman yang lain untuk mendapatkan beasiswa. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.